Halo guys, assalamualaikum, balik lagi dengan gua Samsul Arifin. Pada video kali ini gua akan bahas satu kamera mirrorless jadul pabrikan dari Sony dan mungkin masih banyak diminati sampai sekarang ini. Dan penasaran kameranya apa? Langsung aja kita simak videonya. Dan ini dia kameranya, Sony Alpha 6000. Kamera Sony Alpha 6000 ini rilis sekitar awal kuartal kedua 2014 yang lalu. Karena sekarang udah awal 2021, jadi kamera ini umurnya hampir mendekati 7 tahun ya. Gila sih, 7 tahun men. Lumayan tua juga ya. Tapi meskipun udah tua umurnya, kamera ini masih banyak banget yang nyari. Mungkin karena harganya yang udah turun banget sih. Dan kamera Sony Alpha 6000 sendiri ini termasuk ke dalam seri pemula ya Mas Yan. Tapi speknya yang ditawarin udah lumayan tinggi di kelasnya. Buat foto-foto oke, video juga oke, lengkap banget kok. Untuk harganya sendiri kalian gak perlu khawatir. Karena kamera ini udah lama, pastinya harganya udah bersahabat banget kok. Kalian bisa cek sendiri di marketplace online, udah banyak banget kok yang jual kamera Sony Alpha 6000 ini. Udah murah sih harganya. Untuk worth it apa enggaknya, mending kalian simak dulu deh video ini. Dari spesifikasi sendiri, Sony Alpha 6000 ini memakai prosesor Bionic X ya. Jadi untuk pemrosesan gambar sendiri sudah 3 kali lebih cepat dari generasi sebelumnya. Dan kamera ini memakai sensor APS-C 24,3 megapiksel dengan memakai lensa E-mount series ya. Dan untuk lensa kit bawaan dari Sony Alpha 6000 ini yaitu memiliki focal length 16-50 mm dengan f3,5 sampai 5,6 OSS atau optical steady shoot. Dan untuk bodinya sendiri termasuk ringan juga sih ya. Untuk Sony Alpha 6000 ini cukup kecil dan enak juga dibawa kemana-mana. Untuk traveling praktis banget, gak sampai 300 gram dan gak bikin tangan pegal juga sih untuk motret yang lama ya, daripada kamera lama gua 750D yang pastinya tuh berat banget, seberat ujian hidup gua. Untuk finishing bodinya gua rasa cukup solid banget ya, gak kerasa kamera murahan gitu. Oke lah Mas Yan untuk tahun-tahun 2020 ini. Terus untuk tombol-tombolnya pun di sini praktis banget ya, gak pakai ribet. Yang pertama tuh di bagian sini ada tombol shutter atau buat jepret-jepret gitu, dan sekaligus merangkap sebagai tombol on off untuk ngehidupin kameranya. Terus pada sampingnya ini ada tombol C1. Ini adalah tombol custom ya. Istilahnya bisa dibilang sama seperti jalan pintas supaya pengoperasiannya tuh biar lebih gampang. Dan ini bisa disetting melalui pengaturan di tombol menu. Dan untuk fungsi C1 sendiri ini punya gua setting. Untuk area fokus bisa nentuin
lebar, zona, tengah mungkin, atau manual. Terus masih pada bagian atas di sini ada dial aperture atau F. Terus sebelahnya ada dial menu. Kalian bisa pilih manual, shutter priority, aperture priority, atau bisa otomatis, mungkin sesuai kebutuhan kalian aja. Terus sebelahnya ada flash internal dari Sony Alpha 6000 sendiri. Bisa dibilang ini pop up flash, mungil sekali bentuknya. Terus sebelahnya juga ada dudukan hot summon yang untuk generasi sebelumnya itu masih belum ada ya. Baru di seri Alpha 6000-an sendiri untuk dudukan hot summonnya sudah ada. Berlanjut pada bagian belakang, di sini ada layar 3 inch yang pastinya belum bisa touchscreen ya. Dan layarnya juga ini belum bisa flip ke atas 180 derajat buat selfie pada umumnya, melainkan cuma bisa 90 derajat aja ke atas. Dan untuk ke bawah cuma bisa di 45 derajat aja. Terus ada juga electronic viewfinder yang bening banget buat bidikan fotonya. Tombol-tombol di Sony Alpha 6000 ini simple banget dah, minimalis, gak perlu banyak tombol dan gak susah buat pengoperasian sebagai pemula. Yang pertama di sini ada tombol flash yang buat ngehidupin flashnya. Ada juga di sini menu buat setting-setting. Terus ada AL yang fungsinya bisa buat custom, juga bisa buat zoom ya, buat zoom gambar. Terus FN buat ngatur saat motret. Ada drive flash, kompensasi flash, mode fokus, area fokus, exposure, gaya, white balance, ISO, dan sebagainya. Untuk roda putarnya sendiri ini bisa buat ngatur shutter speed ya. Dan untuk pencet bagian atas di sini ada display atau tampilan layarnya. Kalian bisa pilih aja sesuai keinginan kalian. Untuk kanan ada ISO 100, 125, 160, dan ISO ini mentok di 25600. Dan untuk tombol bawahnya sendiri adalah pengunci exposure, dan gak usah di setting-setting lagi lah. Untuk pengunci exposure ini paling ideal adalah di 0 plus 00 ini aja. Dan pada bagian kirinya di sini ada mode drive, ada pemotretan single, terus menerus, dan timer juga ada di sini. Dan terakhir ada dua tombol di bawah ini, yang satu adalah buat display, yaitu untuk melihat gambar-gambarnya, dan satu lagi C2. C2 ini bisa dua fungsi, yaitu pertama buat custom dan yang kedua bisa buat hapus gambar tentunya. Terus satu lagi ketinggalan, yaitu ada di sebelah sini. Ini adalah untuk tombol record video. Agak ribet banget sih ya tempatnya di sini, tapi ya udahlah, gak apa-apa. Dan untuk tombol custom C1, AL, atau C2 ini kalian cukup pergi ke menu di sebelah sini, terus di setting nomor 6 dan pilih kayak custom. Nah, ini ada, kalian sesuaiin aja sama kebutuhan kalian. Custom AL, C1, C2. Ini ada tombol tengah, kiri, kanan, dan tombol bawah juga bisa disetting sesuai keinginan kalian.
kayak seperti ini, banyak banget pilihannya. Tinggal kalian sesuaiin aja sama selera kalian, ya senyamannya kalian aja lah, biar untuk fotonya juga bisa hasilnya juga bisa maksimal nantinya. Terus berlanjut pada sisi samping kiri bodinya, ini terdapat 2 lubang port aja, yang satu yaitu sebagai untuk cas baterai si Alpha 6000 ini, dan satu lagi untuk port HDMI. Dan pastinya Sony Alpha 6000 ini belum support dan belum didukung oleh jack 3,5 mm ya untuk mic eksternal kalian. Jadi gak bisa pakai mic eksternal yang pakai jack 3,5 mm. Terus bawahnya ada lubang buat ke tripod kayak biasanya atau buat ke gimbal gitu. Terus di sini juga ada tempat untuk penyimpanan baterai, sekaligus perangkap untuk mic eksternal, untuk memori eksternal juga maksudnya. Kelebihan dari Sony Alpha 6000 ini banyak banget sih, karena itu masih banyak yang cari kamera ini walaupun kameranya udah tua 7 tahun. Ya seperti yang kita tahu, kamera ini memiliki sensor 24,3 megapiksel, memiliki titik fokus yang banyak yaitu 179 titik fokus, auto fokus yang cepat 0,06 detik untuk mencari titik fokus, ISO bisa up to 25.600, rekaman video bisa sampai Full HD di 60 fps, continue shoot bisa sampai 11 frame per second, dan masih banyak lagi. Dan setahu gua untuk harga yang segini dan kualitas kamera yang seperti ini hanya ada di Sony Alpha 6000 sih menurut gua. Terus untuk kekurangan dari Sony Alpha 6000 sendiri yaitu gak ada jack 3,5 mm, layar flip gak bisa 180 derajat ke atas buat selfie, dan kalau ini gua rasa untuk para selfie keganggu banget, gak bisa flip ke atas atau bisa ngelihat pas selfie, bisa ngelihat dirinya sendiri gitu, gak enak lah rasanya ya. Terus gak bisa touchscreen, ya wajar kalau ini gak begitu masalah lah ya. Tidak dilengkapi charger eksternal ya karena ini charger menggunakan USB. Dan untuk kekurangan sendiri itu aja sih menurut pengalaman gua di Sony Alpha 6000 ini. Gak tahu kalau buat kalian memiliki masalah yang lain, mungkin bisa tulis komentar di bawah ya. Jadi kesimpulannya, worth it gak sih kamera ini buat tahun 2021 ini? Worth it banget menurut gua, karena memiliki kelebihan yang gak ada di kamera mirrorless lain di harga segini. Tapi khusus kalian untuk kaum vlogger dan kaum selfie, kayaknya kamera ini gak bakalan cocok buat kalian. Kenapa? Yang pertama, kamera ini gak dilengkapi jack mic eksternal, dan yang kedua juga layarnya gak bisa flip ke atas atau flip variangle. Dan sebetulnya untuk masalah mic eksternal sendiri di Sony Alpha 6000 ini terdapat mic internal juga. Mic internal ada 2. Dan untuk konten video-video tertentu sepertinya mic internal ini juga masih bisa diandelin banget.
Dan oke, sekian dulu review kali ini. Like kalau kalian suka dan jangan lupa subscribe. Gua Samsul Arifin dan thank you for watching and see you next time.